Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Jose Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan tanggal 1 sampai 5 Juli 2024. Tapi sebelum kita masuk ke dalam 5 rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana rekomendasi 2 minggu ya kemarin, karena minggu pertamanya kan hari Senin Selasa libur, jadi cuma 3 hari perdagangan, jadi waktu itu kita panjangin jadi 2 minggu aja sekalian gitu. Nah, kemarin 2 minggu lalu kita merekomendasikan WiFi, INTP, KLBF, Astra, dan Harum. Kita lihat bagaimana pergerakannya. Kita kembali, sebelum itu kita lihat dulu ISG. ISG 2 minggu lalu kita start dari tanggal 19 sampai ini ya. Ini bagus banget di bottom hari Rabunya terus mulai naik ke atas gitu. Jadi chance-nya adalah semoga pas dia Rabu itu turun dan dia nggak close di bawah cut loss gitu aja. Gitu. Nah, kita lihat ISG dalam 2 minggu weekly. Dari close-nya di sini sampai close-nya lagi di sini. Ya, 2 minggu ISG naik lumayan banyak, 4,86%. Ya, harusnya sih 2 minggu ini bisa nyetak cuan lah ya gitu. Kalau enggak sih berarti ada yang salah ini. Nah, kita lihat bagaimana pergerakannya. Yang pertama rekomendasinya adalah WiFi. WiFi di tanggal 19 itu di sini ya. Low-nya 165, jadi masuk area entry 160 sampai 166, harusnya ini masuk ke area low-nya dapat gitu ya. Dengan tertingginya langsung naik kenceng banget, tertingginya di 204 dengan R2-nya 186. Nah, ini lumayan ya, dapat 12 sampai 25%. Terus yang kedua ada INTP tanggal 19. Nah, ini yang turun ya. 19 low-nya 70-50, jadi masuk nih pas area atasnya 70-50 ya. Ini sempat turun koreksi sampai 70-50, lalu rebound di satu hari ke 75-75 dengan tertingginya ya sepanjangan 2 minggu di 7.500 sampai 75-75. Jadi udah lewatin R1 75-75 dengan R1-nya di 73-75. Lumayan nungguin atas profit. Yang ketiga ada KLBF. Nah, ini yang nggak kemana-mana, sideways ya, cenderung turun. KLBF area entry 1540, 1560 ini masuk di sini hari tanggal 19 karena low-nya 1530, tapi closing-nya masih 1555, jadi masih di atas cut loss, jadi masih bisa di hold. Dan naiknya mentok-mentok cuma 1595, jadi nggak nyampe 1600. Dengan closing terendah waktu itu di 1520 ya, jadi di sini cut 1520 karena dia udah close di bawah area cut loss. Yang keempat ada Astra tanggal 19 itu di sini dengan low-nya 4420, ini masuk 4420 ya, bisa tunggu sampai 4300 dengan sempat turun paling rendahnya itu di 4360, jadi harusnya sudah pada dapat barang di sini ya. Cut loss 4200, gua rasa ini nggak ada turun di bawah itu gitu ya, jadi aman. Dengan titik tertinggi 4560 di hari Jumat kemarin, dengan di sini R1 4560 peaknya, ini juga lumayan profit. Yang terakhir ada Harum tanggal 19 itu di sini low-nya 1050 ya. Cut loss-nya 1060 dan ini closing di 1050. Jadi ya ini di sini keluar nih karena hari Rabunya itu langsung dibanting ke bawah begitu ya. Jadi walaupun habis itu setelahnya mantul, tapi ya karena udah close di 1050 jadi ya udah. Ya walaupun kita lihat di sini 2 cut loss, 2 cuan, cuma yang cuannya lumayan tebel. Jadi bisa nutupin cut loss-nya. Jadi range kemarin portofolionya 2 sampai 6% dalam 2 minggu. Ya bagus ya untuk pergerakannya. Ya ditopang sama WiFi sih, gue yakin semua pada happy karena harusnya sih anak-anak Best Topic pada megang WiFi sih di Porto gitu ya.
Happy cuan semuanya untuk minggu kemarin. Semoga minggu depan kita cuan lagi. Kita lihat bagaimana rekomendasi untuk ISG di minggu depan. Composite. Ya, ini ISG dalam 2 minggu terakhir hijau terus, gak ada merah-merahnya, gak ada istirahatnya ya, candle-nya semua hijau. Jadi harusnya ada koreksi, cuma gue gak ngarepin koreksi terlalu cepat. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi 1 minggu gitu ya. Ini belum ada tanda-tanda pullback, belum ada pembalikan arah, jadi harapannya adalah masih lanjut naik di minggu depan. Ya mungkin kalau dikasih kenceng bagus, kalau enggak juga yang penting naik dulu lah gitu, balik dulu ke area-area atas-atas gitu. Ini kan juga ketolong sama brand yang udah 10.000 ya. Gua harapin juga LQ45-nya juga bisa ngikut gitu, balik lagi ke atas. Oke, ISG ada gap kemarin di sini 6967 ya. Jadi mungkin nanti ada koreksi bisa nutup area ini terus baru mulai naik lagi gitu. Tapi sementara belum ada tanda-tanda pullback, belum ada tanda-tanda pembalikan arah, mudah-mudahan masih lanjut naik. Ini kalian bisa lihat stokastiknya masih belum di atas 80 gitu ya. Terus ini belum kena area Bollinger atas gitu. Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut. Oke, kita masuk ke rekomendasi yang pertama. Oke. Yang pertama ada ASA. Jadi karena ISG lagi habis dari anjlok gitu, gue akan lebih banyak fokus ke emiten-emiten yang turunnya cukup dalam. Jadi kita bisa ambil barang-barang murah dengan resiko yang cenderung terbatas gitu ya. Oke, ASA ini harganya udah di 600-an ya, dengan kalian bisa lihat ini tertingginya kemarin sempat sampai ke 4.000 ya highest-nya. Sekarang udah di 600 nih. Gua rasa udah cukup murah lah ya untuk area entry. Volume belakangan akhir mulai kenceng ya, mulai naik. Ini 2-3 hari belakangan terakhir ini sempat di break turun ke bawah terus mulai mantul. Gua rasa sih kemarin ini area-area false breakthrough bisa diperhatiin ya, yang ini low-nya kemarin di close break 2 hari terus mulai mantul. Mudah-mudahan minggu depan itu udah mulai berada di area di atas area 640 gitu. Oke, kita gambar aja infonya high low. Oke, harusnya ngetes 700 tuh dapat. Oke, area entry untuk ASA. ASA entry di harga ini closing kemarin di close 640. Lalu di sini 650 ya resistance. Oke, ASA masuk di 630 sampai 650. Cut loss-nya 610. R1 langsung 700, itu hampir 10% ya. Dari sini ke atas ini 6%. Oke lah, ini bisa nih. 685. R1 685. R2-nya 700. Oke, yang kedua ada ADMR kalau kalian perhatikan ini berada pada rentang sideways ya. Gue gambarin area sideways-nya di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, harusnya area yang di sini nih area demand. Area yang bisa dipakai buat belanja, lalu area atas ini area yang dipakai buat jualan. Nah, sementara Demas bermainnya di area sini dulu. Oke, jadi mumpung sekarang lagi di bawah, ini bisa spekulasi buy dengan mengambil area support ya. Terendahnya itu kan di area 1290, ini closing 1320. Ya udah 1300 sampai 1320, cut loss 1280. Target pertama kita ambil tengah aja, 1365. Target keduanya di atas 1440. Oke, yang ketiga ASI. Di antara LQ45 ada beberapa emiten yang lambat banget ya, Astra, lalu ada SMGR, INTP, ya itu yang belum mantul cukup signifikan. Kalau banking cepat mantul. Nah, ASI kemarin sempat naik tinggi sampai 4560 ya. Cuma gua rasa
ini harusnya baru mulai permulaan untuk pullback. Ini volumenya kemarin cukup besar gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke atas. Oke, Astra kalau gambar Fibo dari atas kan jauh banget. Kita pakai manual aja. Astra itu resistance-nya di sini, lalu next-nya di sini, supportnya itu paling rendah di sini, tapi area yang paling sering kena itu ini, dan area atasnya sini. Oke, jadi kalian bisa lihat step-step dari Astra ya. Astra kita masukin aja entry di area 4360 sampai di area 4460. Resistance terdekat langsung ambilnya aja ya 4620. Next di 4820. Oke, yang keempat ada SMGR. Jadi gua rasa minggu depan bakal nampung barang-barang yang turun cukup dalam ya, bisa spekulasi untuk beli. Oke, SMGR. SMGR oke. Ya kalau kalian perhatiin ini 4 hari merah terus closingnya di close highest lagi ya, di break lagi ke atas dengan volumenya lumayan. Kalian bisa lihat di sini volumenya juga lumayan gitu ya, walaupun masih lebih rendah daripada ini. Gua rasa ini udah bottomingnya waktu itu ya. Harusnya SMGR itu nggak break di bawah 3410 lah ya, batas ini bawah gitu. Jadi kalau dia nggak break di 3410, gua rasa ini masih bisa kenceng balik ke area 4000. So area entry untuk SMGR karena yang atas masih ada ekor dikit di Jumat kemarin, harapannya adalah koreksi terlebih dahulu ya. Area entry SMGR itu 3600 sampai 3800 saja. Target pertama 4000, target kedua di area di mana? 4500 kejauhan. Kalau yang ini 4100-an, 4480. Sorry, cut loss-nya tadi itu berada di 3400. Oke, itu untuk SMGR. Yang terakhir ada ERA. Oh, tapi kan ERA turun terus. Kemarin aja turunnya cukup dalam. Nah, kemarin yang kalian perhatikan itu adalah kalender grafik seperti ini nih. Gitu. Kemarin dibanting turunnya cukup dalam gitu ya. Tapi ingat ini ada dividennya. Jadi kemarin itu selesai CAMDAT ya, masuk ke XDAT. Makanya ada penurunan harga saham sesuai dengan dividen yang dibagikan. Tapi ya harusnya sih balik ya. Gua rasa minggu depan nih bisa balik gitu. Karena sentimennya sentimen eksternal bukan internal. Gitu. Oke, ERA area entry. Gue adjust dulu biar nggak bingung. Oke. Kita gambar aja target pertamanya. Ini udah ada di support sama resistance areanya. Oke, ERA kita masuk di 364 sampai 374. Cut loss-nya 358. R1 gua rasa area atas ini bakal kena lagi. R1 399, R1 398 deh. R1 398 ya, dengan R2-nya di 420 aja langsung ke sini. 426. R2-nya 426. Oke, jadi mudah-mudahan ini masih bisa naik. Kalau kalian perhatikan ERA sebenarnya udah ada tanda-tanda ya, MACD mulai berpotongan, stokastiknya masih berpotongan ke atas gitu ya. Terus kemarin dia opennya di high di sini, tapi karena ada dividen CAMDAT-nya, makanya kecenderungannya ya turun terlebih dahulu lah. Mudah-mudahan minggu depan dengan selesainya isu dividen udah nggak ada pemberat lagi bagi emiten-emiten yang kena dividen. Salah satunya ini ERA. Oke, sekian rekomendasi gue di minggu depan. Semoga apa yang gue jelasin di sini bisa bermanfaat buat kalian menata ulang portofolio saat ini. Mungkin jika portofolionya sudah keburu kebakar gitu ya, makanya gue selalu bilang kalau area cut loss itu penting. Kalau kalian nggak punya cut loss itu bahaya banget karena saham itu bisa turun sedalam mungkin gitu yang bisa kita bayangkan.
gue ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gue, Best Topic. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 0816 36000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gue, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada CUC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang seneng fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, thank you semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan kalian teknik cara belajar, mikir gimana cara milih emiten gitu, gimana cara gambar Fibo gitu ya. Mudah-mudahan apa yang gue berikan di sini bisa ngasihin kita cuan lagi di minggu depan. Oke, sampai jumpa semuanya di minggu depan dan semoga cuan.